Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Bu Guru Ria. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum memasuki materi, yuk klik tombol subscribe, lonceng, serta like-nya juga. Terima kasih. Kali ini Bu Guru Ria akan memberikan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tetap semangat belajar di rumah. Yuk, kita belajar sama-sama. Tahukah kalian bahwa di dalam tubuh kita terdapat darah yang mengalir? Darah memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh kita. Beberapa peranan darah dalam tubuh kita diantaranya: 1. Mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Di dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Lalu, apa saja organ peredaran darah pada manusia? Mari kita belajar bersama. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Bagaimana ya cara kita mengetahui mana itu peredaran darah kecil dan mana peredaran darah besar? Coba kita perhatikan gambar. Anak panah ini menggambarkan darah pada manusia. Untuk anak panah yang berwarna hitam ini, artinya darah mengandung banyak karbon dioksida. Sedangkan anak panah yang berwarna merah menggambarkan darah banyak mengandung oksigen. Perhatikan alurnya ya. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil, Bu Guru Ria? Nah, sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah antara CO2 atau karbon dioksida dengan O2 atau oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi, untuk sistem peredaran darah kecil, kita dapat melihat alur anak panah yang berwarna hitam. Jadi, darah yang berasal dari jantung ini mengalir ke paru-paru, terjadi pertukaran, kemudian mengalir lagi kembali ke jantung, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu, apa pengertian dari sistem peredaran darah besar, Bu Guru Ria? Untuk sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Jadi di sini darah yang berada pada jantung dan memiliki kandungan oksigen yang banyak mengalir ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Di dalam tubuh terjadi pertukaran, kemudian darah mengalir kembali ke dalam jantung yang mengandung banyak karbon dioksida. Bagaimana? Sudah jelas belum tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Jika belum jelas, maka akan Bu Ria jelaskan lagi. Yuk, belajar lagi. Di sini Bu Guru Ria akan menampilkan gambar tentang urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Gambar ini biasanya sering terdapat pada soal-soal ulangan maupun soal-soal ujian. Jadi di sini
Darah yang mengandung banyak oksigen ditandai dengan warna biru, sedangkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida ditandai dengan warna abu-abu. Kita mulai dulu dengan sistem peredaran darah besar. Urutannya 4, 12, 6, 7, 5, dan 1. Jadi, usahakan kita paham tentang urutan peredaran darah, baik berupa nomor maupun keterangan namanya. Mari kita perhatikan gambar. Untuk nomor 4, darah yang mengandung banyak oksigen diedarkan dari bilik kiri yang terdapat pada jantung, mengalir melewati aorta. Untuk nomor 12, darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Untuk nomor 6, kemudian di dalam tubuh diolah dan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Untuk karbon dioksida, ia akan mengarah kembali ke jantung melewati vena dan kembali ke serambi kanan yang terdapat pada jantung. Dengan adanya urutan peredaran darah besar, kalian akan lebih mudah untuk memahami alur jalannya peredaran darah besar. Sedangkan untuk urutan peredaran darah kecil dimulai dari angka 3, 10, 8, 11, dan 2. Jadi, darah yang mengandung banyak karbon dioksida terdapat pada nomor 3, yaitu bilik kanan. Bilik kanan terdapat pada jantung. Kemudian darah mengalir ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Untuk nomor 8 ini, di dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Darah yang mengandung banyak oksigen akan kembali lagi ke jantung melewati vena pulmonalis nomor 11 dan masuk ke serambi kiri di nomor 2. Demikian urutan peredaran darah besar dan darah kecil atau sistem peredaran darah yang terjadi pada tubuh manusia. Demikian pembelajaran sistem peredaran darah. Jangan lupa dicatat ya, untuk organ peredaran darah apa saja. Bu Guru Ria akan melanjutkannya ke part 2. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan rajin belajar. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.